Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 22. Aldo tidur di rumahnya tanpa alas apapun. Hanya koper yang digunakannya sebagai bantal. Di kediaman Pak Teguh, dia juga tidak bisa tidur. Dia memikirkan keadaan suaminya. Dia menghubungi suaminya dengan panggilan video call. Panggilan terhubung. "Aldo?" teriak Tia ketika melihat wajah suaminya yang seperti bangun tidur. "Kenapa kamu belum tidur?" Aldo melihat jam tangannya. "Ini sudah jam 12 malam, tidurlah," ujar Aldo. "Aku tidak bisa tidur, aku rindu kamu," sahutnya jujur. Aldo tersenyum. Dia senang dengan kejujuran istrinya. "Aku juga rindu kamu," sahut Aldo. "Bagaimana kamu tidur?" tanya Tia khawatir. "Tidak ada apapun di rumah itu." "Kamu tidur menggunakan alas apa?" tanya Tia cemas. "Tidak penting aku tidur dengan alas apa. Yang terpenting sekarang kamu tidur dan berdoa agar kita berkumpul kembali," sahut Aldo. "Apa besok kamu kerja?" tanya Tia. "Aku masuk siang. Aku akan ke rumah besok, tapi aku ke toko dulu. Aku khawatir Papa akan mengikutiku," sahut Tia. Akhirnya panggilan itu terputus, dan Tia berusaha memejamkan matanya, berharap rembulan digantikan matahari. Dia tidak sabar ingin bertemu dengan suaminya. Matahari bersinar dengan sangat indah. Aldo keluar dari rumahnya mencari sarapan untuknya. Ketika balik, dia melihat ada teman-temannya di depan rumahnya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Aldo. "Bukannya mempersilahkan kami masuk malah bertanya," gerutu Aneska. "Iya nih si Aldo, berat tahu." Tiara menunjuk perutnya yang besar. Aldo membuka pintu rumahnya. Semua temannya masuk ke dalam rumah itu. "Mana istrimu?" tanya Dimas. "Belum beli perabotan?" tanya Tami. Aldo menggelengkan kepalanya. "Kenapa kalian di sini? Bagaimana kalian tahu kalau aku sudah pindah ke sini?" tanyanya. "Nih dari si Dimas, katanya kamu sudah pindah," sahut Aneska. "Kapan kamu pindah?" tanya Aneska lagi. "Tadi malam," sahut Aldo. "Lalu mana istrimu?" tanya Dimas yang tidak memperhatikan ada Tia di rumah itu. Aldo hanya menundukkan kepalanya. Semua temannya memperhatikannya. "Ada apa, Do?" tanya Tami. "Ceritakan kepada kami, mana tahu kami bisa membantu," ujar Aneska. "Iya, Do, jangan malu-malu, kita kan saudara," timpal Tiara. "Aku diusir papanya Tia," ujarnya. "Apa?" Sontak semua temannya kaget. "Kenapa, Do? Apa kamu melakukan kesalahan sampai diusir mertuamu?" tanya Aneska penasaran. Aldo menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu ini kesalahan apa tidak. Yang jelas, aku hanya mengutarakan niatku untuk membawa Tia tinggal di sini. Tapi papanya melarang dengan alasan ingin menjauhkan anaknya darinya. Dan juga aku dianggap akan membuat anak ini susah," ceritanya. "Wah, orang tua yang aneh," sahut Tami. "Menurutku kamu tidak salah. Ketika sudah menikah, pasti ingin membina rumah tangganya sendiri. Hidup susah bersama tanpa ada campur tangan mertua," timpal Dimas. "Iya benar," sahut ketiga temannya yang berjenis kelamin wanita. "Aku tidak bisa kembali ke sana jika belum sukses," ujar Aldo lagi. "Wah, ini sungguh keterlaluan. Kemarin meminta kamu menikahi anaknya. Sekarang malah dipisahkan," gerutu semua temannya. "Apa kamu dan Tia tidak akan berjumpa lagi?" tanya Tiara. "Aku tidak tahu. Hanya saja papanya melarang kami untuk bertemu," sahutnya. "Lalu kenapa kamu tinggal di sini? Kamu kan bisa tinggal di rumah orang tuamu. Di sini juga tidak ada apa-apa. Istri juga tidak berada di sampingmu," ujar Dimas. "Mama dan Papa tidak tahu jika aku telah diusir. Aku sengaja tidak mengatakan kepada mereka. Jika orang tuaku tahu, pasti mereka tidak akan memaafkan perlakuan Pak Teguh kepadaku. Dan kemungkinan untuk bersatu dengan Tia pasti akan sangat sulit," jelasnya. Teman-temannya mengerti. Dan mereka mulai berembuk. Aldo tidak tahu apa saja yang dibicarakan semua sahabatnya. "Do, ini surat rumahnya." Aneska menyerahkan surat rumah itu ke Aldo. "Dan kami ingin membantu kamu lagi, boleh?" tanya Tami. "Bantu apa?" "Kalian sudah sangat membantuku," ujar Aldo sungkan. "Begini, Do, mengingat kamu teman kami yang paling bawel." Tiara diam. Semua temannya menatapnya. "Apa ada yang salah dengan omonganku?" tanya Tiara bingung. "Langsung saja, pakai acara mutar segala," gerutu Dimas. "Oh, begitu. Ah, kamu kelamaan," timpal Tami sembari menatap Aldo. "Kami sepakat membantu kamu dengan mengisi perabotan di rumah ini," ujar Tami. "Jangan, aku tidak mau berhutang budi dengan kalian," Aldo menolak. "Enggak, Do, kita kan saudara," sahut Aneska. "Karena kalian memaksa,
maka aku menerima bantuan dari kalian, sahutnya senang. Ngarep juga loh, sindir Dimas, dan semua temannya tertawa. Semua temannya pergi ke toko furniture, hanya Aldo yang masih berada di rumahnya. Teman-temannya membelikan perabotan dari sofa, kasur, lemari, sampai pendingin ruangan dibelikan mereka. Sedangkan di kediaman Pak Teguh, Tia dilarang untuk keluar rumah. "Pak, aku mau ke toko," ujar Tia. "Jangan bohong. Kamu ingin menemui Aldo, iya kan?" tebak papanya. "Enggak, kalau papa tidak percaya sudah," sahutnya bohong. "Baiklah, papa percaya. Tapi kamu tidak papa izinkan menggunakan mobil. Sopir akan mengantarkanmu ke toko," ujar papanya. Walaupun kesal, tapi Tia tetap menurut. Sepanjang perjalanan ke toko, dia memikirkan cara agar bisa bertemu dengan suaminya. Mobil sampai di depan pintu mal. "Bapak pulang saja, nanti saya pulang naik taksi," ujar Tia. "Jangan Non, biar saya yang jemput. Non pulang jam berapa? Nanti hubungi saya saja," ujar si supir. "Baiklah, nanti saya akan menghubungi Bapak," sahutnya sembari masuk ke dalam mal. Sesampainya di mal, tepatnya di toko miliknya dan Zelin, dia langsung menangis di dalam pelukan sahabatnya. "Tia," ujar Zelin langsung membawa temannya ke bagian belakang toko. "Ada apa? Ceritakan padaku, apa yang terjadi?" tanya Zelin. Tia menceritakan semua masalah yang tengah dihadapinya sembari menangis. "Papa kamu sungguh keterlaluan. Jadi, apa yang sekarang ingin kamu lakukan? Lari dengan Aldo?" tanya Zelin. Tia menggelengkan kepalanya. "Aku dan dia nak semata wayang. Kalau kami berdua lari, pasti kedua orang tua kami sangat sedih. Aku hanya bisa berdoa semoga papa menurunkan egonya." "Amin. Untuk sekarang, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Zelin lagi. "Aku ingin bertemu dengan Aldo di rumah kami. Tapi aku khawatir papa memataiku," sahutnya bingung. Begini saja. Aku akan mengantarkanmu bertemu dengan Aldo. Jika sudah selesai hubungi aku lagi," ujar Zelin. "Terima kasih ya, Lin." Tia memeluk sahabatnya. Mereka segera bergegas menuju rumah Aldo dan Tia. Aldo terus saja mengucapkan terima kasih kepada temannya, karena semua temannya rumahnya terisi. "Doh, kasur, sofa, dan kulkas dari Aneska," ujar Tiara. "Pendingin ruangan dan TV dari aku," sahut Tami. "Lemari pakaian dan meja makan dariku," sahut Tiara. Dan semua menoleh ke arah Dimas. "Dari kamu apa, Mas?" tanya ketiga temannya. "Ini," Dimas menunjukkan satu kompor gas. "Hanya kompor?" tanya Tiara. "Aku tidak sekaya kalian, suami kalian kaya raya. Aku tulang punggung, beda dengan kalian, tinggal gesek." "Aku apanya digesek?" sahut Dimas. "Hahaha, aku sudah sangat terima kasih karena kamu masih membantuku," ujar Aldo dengan gelak tawanya. "Oh iya, ini juga dariku." Dimas menyerahkan plastik ke Aldo. "Apa itu?" tanya semua temannya. "Telenan," sahut Dimas. "Apa?" Temannya kaget. "Wah, luar biasa. Tapi sayang, kamu lupa memberikanku pisaunya," sahut Aldo. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. Semua teman Aldo menoleh ke arah pintu. Tia dan Zelin bingung karena di depan rumah ada beberapa mobil. "Apa ada tamu di rumah kalian?" tanya Zelin. Tia mengendikkan bahunya. Mereka turun dari mobil, dan di depan pintu terlihat dua wanita hamil, dan satu tidak. Dan seorang pria. "Mereka seperti pernah aku lihat, tapi di mana ya?" ujar Zelin. "Pasti mereka teman Aldo," sahut Tia sembari melangkahkan kakinya mendekat. "Do, istrimu!" teriak Dimas. Mendengar itu, Aldo langsung bergegas keluar, dan ketika melihat istrinya, dia langsung memeluk erat. "Ya ampun, Do, lihat sekeliling kenapa? Di sini ada orang, woi!" protes Dimas. "Iya nih si Aldo, gak bisa lihat momen," sindir Aneska. Dia melepaskan pelukan suaminya dan menyalami teman-teman suaminya. Begitupun Zelin ikut menyalami para perawat dan mantan perawat. "Apa kita pernah bertemu?" tanya Zelin ke Aneska. "Iya, kita pernah bertemu beberapa kali. Kalau tidak salah pada saat resepsi adiknya Langit dan resepsi Aldo," sahut Aneska. Wajah Zelin langsung berubah. Dia semakin yakin jika wanita di depannya adalah wanita yang pernah mengobrol dengan Langit, dan ada seorang wanita yang bernama Angela. "Permisi kalau begitu." Zelin pamit meninggalkan semuanya, tapi Aneska mengikutinya. "Permisi Zelin," ujar Aneska. Zelin menoleh. "Aku hanya ingin bertanya, tapi jangan tersinggung." "Aku mengenal Koko," ujar Aneska. Wajah Zelin semakin pucat. "Tenang Zelin, aku tahu kamu dan Koko telah berpisah," ujarnya. "Maaf." Zelin langsung membuka pintu mobilnya dan menekan pedal gas meninggalkan perumahan itu. Aneska kembali menemui teman-temannya. "Ada apa, Nes?" tanya Tiara dan Tami. "Tidak ada, kita balik yuk. Biarkan pasangan itu membereskan semua perabotan," ujar Aneska. Akhirnya semua teman-teman Aldo pulang, tinggal Aldo dan Tia di rumah itu. Aldo menceritakan jika semua itu pemberian teman-temannya. "Apa mereka tahu masalah kita?" tanya Tia.
Iya, mereka tahu. Mereka sudah seperti keluargaku, jelasnya. Oh, malunya aku. Tia menutup wajahnya. Kenapa harus malu? Kamu tidak melakukan apapun. Ini hanya salah paham saja, ujar suaminya. Tia menganggukkan kepalanya mengerti. Aldo membereskan semua perabotan itu, dan Tia ikut membantu suaminya. Setelah selesai, dia menjatuhkan tubuhnya di kasur. Dia sangat lelah dengan semua perabotan itu. Besok aku akan membeli piring-piring, teriak Tia. Karena Aldo sedang berada di dapur, Tia harus berteriak agar suaranya dapat didengar suaminya. Karena kelelahan, Tia tertidur. Aldo ketika itu masuk ke dalam kamarnya, dan melihat istrinya tentu saja membuatnya bergairah. Dia mencium pucuk kepala istrinya, dan melumat bibir yang dinudukannya. Doh, ini jam berapa? Tia melirik jam tangannya. Doh, aku harus kembali. Aku khawatir papa mengecekku ke toko, ujarnya takut. Sebentar sayang, apa kamu tidak merindukanku? Bisik Aldo sembari meremas dada istrinya. Dan tentu saja Tia tidak menolak. Dia juga merindukan sentuhan suaminya, sentuhan yang sangat luar biasa. Mereka melakukan di rumah baru dan kasur baru. Awalnya mereka hanya melakukan sekali, tapi Aldo masih belum puas. Dan mereka melakukan berkali-kali dan berhenti ketika ponsel Tia berdering. Bersambung.